Protes dan suara keras telah dikumandangkan. Tulisan atau somasi pun telah dilayangkan. Tapi semua kandas tak kuasa menembus tembok tebal gedung DPR. Tak pelak, anggota dewan bergeming dan asyik sendiri dengan agendanya. Mereka memutuskan tetap melanjutkan pembangunan gedung baru DPR yang super mewah. Sikap yang ditunjukkan anggota dewan dianggap telah melukai rasa keadilan masyarakat. Perilaku seperti ini pernah mendapat sorotan seorang pakar hukum Universitas Parahyangan, Profesor Asep Warlan Yusuf. Berdasarkan hasil temuannya, sedikitnya terdapat 22 perilaku negatif anggota dewan di Indonesia. Sebut saja di antaranya, rasa tanggung jawab anggota dewan sangat rendah dalam mengelola dana publik. Kerap kali anggota parlemen menggunakannya cuma untuk kepentingan anggota dewan atau eksekutif sendiri, termasuk dalam hal pembangunan gedung baru DPR ini. Perilaku minor anggota dewan lainnya, yakni sering membuat undang-undang atau belet tertentu tanpa landasan filosofis, sosiologis, atau yuridis. Bahkan sebagian belet dibuat semata-mata demi kepentingan partainya, golongan, atau pihak tertentu, bukan untuk kepentingan rakyat. Anehnya, undang-undang yang dibuat pun memiliki daya ikat berlakunya teramat singkat, sehingga perlu ada revisi atau perubahan segera. Terkesan pembuatan undang-undang dijadikan proyek. Dan yang lebih menyakitkan, berdalih memperkaya materi buatan undang-undang atau perda, para wakil rakyat melakukan studi banding ke luar negeri. Hasilnya minim dan tidak memadai ketimbang biaya yang telah dihabiskan. Perilaku dewan lain yang sempat memprihatinkan publik saat anggota dewan menerima uang atau barang atau janji dari pihak luar untuk membuat belet sesuai pesanan pihak luar. Asep Warlan juga menambahkan, dalam menjalankan tugas pengawasan, anggota dewan cenderung mencari kesalahan pemerintah atau pihak lain secara mengada-ada atau dibuat-buat. Pengawasan dilakukan cenderung untuk menjatuhkan lawan politik atau pemerintah yang berkuasa, atau pengawasan dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan, sehingga kurang memberikan manfaat atau umpan balik yang substansial bagi pengelolaan pemerintahan. Dan yang terakhir, anggota dewan senang meminta bagian, komisi atau fee dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain dalam pengadaan atau penjualan barang dan jasa yang seharusnya masuk kas negara atau daerah. Wakil rakyat yang terhormat itu juga tak segan-segan menerima pemberian yang dikualifikasi sebagai gratifikasi. Tim Liputan, Metro TV. Namanya belum nggak tahu. Oke, Bebe apa Etes? Namanya siapa sih? Tadi yang bilang bukan. Tapi itu banyak pilihan itu kan ada, makanya kan aku minta fotonya itu kalau bisa kan sequence tuh. Terus. Komisi 5 apa 2 ya? Ini yang bagus. Lihat di Waduh, tunggu Bang, tunggu. Gila iPad cuy. Bukan iPad, iPad apa Galaxy Tab? Samsung ya. Bego boy kalau nonton itu yang layarnya kecil gitu. Dia ngeliat foto-foto ya Om ya? Foto atau video? Nomor ini Cak. Akhirnya dia mau dapat email orang terus dia buka. Bang, siapa? Fotonya diambil ya tadi. Ada hal-hal yang tidak bisa kita buka atau sampaikan secara terbuka ya, karena kita memaklumi bahwa mereka pun tidak bisa secara terbuka kalaupun ada satu proses kita tidak sebut negosiasi juga, tapi bagaimana membebaskan tahanan itu dengan segala daya dan upaya. Kita memaklumi bahwa di sana negara tidak ada pemerintahan efektif. Jadi dalam proses pembebasan atau penyelamatan tentunya kita harus memastikan kita berhubungan dengan pihak yang mana. Sekali lagi, kalau ini memang menjadi keputusan
dan efisien, kita menunggu bagaimana perhitungan yang dimasukkan efisien itu, dan kemudian kita memintakan diurus, dan kemudian itu pun lagi kalau masih rakyat menghendaki bahwa jangan dibangun sama sekali dengan berbagai pertimbangan, ya saya rasa fraksi Partai Demokrat memilih untuk mengatakan bahwa ya kita nanti ditangguhkan bahasanya seperti itu. Nah, sebagai anggota BK tentunya ini merupakan pelanggaran tata tertib, pelanggaran perbuatan yang tidak pantas yang harus tidak boleh dilakukan oleh anggota DPR dalam sidang-sidang paripurna yang terhormat itu. Nah, untuk itu BK tentunya setiap ada kejadian-kejadian yang bisa merusak citra lembaga maupun anggota kita yang bersangkutan, tentunya BK akan memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi, dan juga kita akan memanggil yang terkait, misalnya fotografer dan sebagainya, itu minta. 4 triliun itu kan tanpa ngubah konsep apapun, hanya ngirit sana ngirit sini. Artinya kan niat semula itu memang maling, wong 600 miliar bisa dihemat hanya karena diutak-atik angkanya gitu. Satu. Yang kedua, isu mengenai apakah produktivitasnya akan meningkat dengan ruang kerja yang wah gitu. Kemudian isu yang ketiga, ini masalah teknis semua nih. Kalau saya lihat jangan nggak ada yang nyentuh ini. Ini gedung parlemen Chile, itu sama, gambarnya sama. Nah, ini DPR, ini gedung parlemen Chile. Dari mana ini muncul? Lihat ini, La Défense-nya di Paris ya, sama ini persis. Ya, satu, saya prihatin ya teman-teman yang dalam arti kata membawa iPad atau membawa silver tab ternyata membuka porno ya toh. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada anggota lain-lain, dan saya yakin tidak seluruh anggota seperti itu ya toh. Saya sendiri tidak pernah bawa iPad segala macam, karena saya biarlah itu staf yang ngurus kita, jangan kita yang ngurus staf. Nanti kita tinggal di-fooding oleh staf apa berita apa dan apa yang harus kita kerjakan dalam satu hari. Dan ini pihak-pihak dalam arti kata institusi DPR, institusi fraksi beliau untuk bisa melakukan konsolidasi bagaimana penyelesaian di internal partai dia. Nanti kan di internal. Di sini banyak sekali tadi peluru bekas AK-47, dan ini menuju jalan masuk jalan utama di Kota Misrata, namanya Jalan Tripoli. Di mana Jalan Tripoli ini adalah jalan yang menghubungkan beberapa kota, memasukkan beberapa wilayah yang ada di Misrata. Salah satunya ini ada bekas peluru. Ini banyak sekali kami temukan sepanjang jalan ini. Dan beberapa minggu yang lalu itu sempat terjadi pertempuran yang cukup hebat antara pemberontak dan juga tentara pemerintah di jalan utama Tripoli itu. Dan kami tidak tahu sampai seberapa jauh kita bisa masuk. Kita coba menuju ke pusat kota Misrata. Halo, masih naik Misrata? Are you from here? Are you from Misrata? Yeah, you're from Misrata. We're going to Misrata now. Saat kita masuk ke kota Misrata itu sudah berlangsung kontak senjata ya. Kita coba untuk lebih mendekat ke tengah-tengah kota. Itu udah terjadi kontak senjata, dan saya mencoba untuk lebih maju ke depan untuk mengambil gambar,
dan pada saat itu terjadi suatu tembakan otomatis yang kita dengar ya Andini ya. Betul. Selain tembakan juga banyak sniper kita lihat karena itu kan dikelilingi itu intersection, jadi perempatan jalan utama di mana situ banyak sekali gedung-gedung dan di atas gedung-gedung itu sudah ada sniper dari pihak pemerintah ya tentunya karena memang jalanan itu dikuasai oleh pemerintah. Iya, emang kita coba untuk maju ke depan, tapi dari pihak tentara pemerintah untuk kita menyuruh kita mundur. Ya. Tapi karena kita penasaran, kita coba untuk maju dan pada saat itu terjadi tembakan dan saya mendengar itu disuruh untuk mundur. Pada saat itu saya lihat Andini bersama tentara yang terkena tembakan di kepala. Iya, karena mereka memang tentara ini Vesi, ini unik sekali karena pada saat sebelum dia tertembak, dia itu mengajak kami beberapa jurnalis, mungkin ada sekitar 5 orang, dia itu mengajak untuk melihat suatu rumah sakit yang menurut informasi katanya ini banyak sekali pasien yang kemudian diserang oleh tentara pemerintah. Dia ingin membuktikan bahwa di sini rumah sakitnya sedang dalam pembangunan, jadi tidak mungkin ada pasien. Ayo kalau kalian mau, kalian bisa datang ke sini untuk merekam. Kemudian Edward posisinya pada saat itu sudah berada di lebih depan karena mengambil gambar kami ya. Jadi kami menyeberang jalan, begitu kami menyeberang jalan langsung ada suara tembak-tembakan. Dan itu kencang sekali, tiba-tiba dari ujung sana saya mendengar kembali gitu, semuanya kembali. Kita coba untuk berlindung dan kita melihat tentara yang ditembak itu dibawa ke mobil untuk diselamatkan. Kita waktu itu Edward yang langsung melihat pertama ya kalau sudah ada cucuran darah di kepalanya. Karena waktu saya menyeberang ini orang ini menjaga saya, si Mahmud ini menjaga saya pegang, kemudian dia itu jalan pelan sekali dan dia sudah memegang kepalanya. Tapi saya tidak tahu kalau pada saat itu ternyata dia terluka. Dan kemudian langsung dibawa ya Edward ya. Dibawa ke dalam mobil dan diselamatkan. Dan sampai saat itu pun juga keadaan masih mencekam, makanya mereka meminta kami. Cukup tegang ya pada saat itu ya Andini ya, cukup tegang. Cukup tegang dan mereka meminta kami untuk langsung kembali ke